Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Mulandra Aurier dengan nomor NIM 20.2007.10147. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16 sampai 17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem muharabah. Perdagangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan harta sebanyak 2,5% sekali dalam setahun, atau bisa disebut dengan haul. Jika jika telah memenuhi jumlah tentunya bisa disebut dengan nishab. Perintah zakat itu sendiri sebagaimana syahadat dan salat menjadi salah satu pilar atau rukun Islam. Dalam menyikapi perintah zakat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja memahami sebagai sekedar perintah untuk mengeluarkan harta. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami perintah zakat tidak sekedar memberikan 2,5% harta, dan perintah itu adalah economic empowerment atau membangun kekuatan ekonomi bagi umat untuk mengimplementasikan pemahaman itu. Beliau melakukan beberapa hal, diantaranya satu, membeli sebuah sumur. Sejak masa itu juga sebenarnya umat Yahudi memiliki kelebihan dalam bisnis dan keuangan. Di Madinah ada sebuah pasar yang sangat terkenal dan strategis dalam perekonomian masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pasar yang sangat terkenal dan strategis dalam perekonomian masyarakat, sebagai tindak lanjut dari perintah zakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat yang kira-kira punya modal dan juga dikenal memiliki kemampuan bisnis seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Melakukan pasar ini, umat kemudian melakukan aktivitas ekonomi dan membangun basis perekonomian mereka. Dari peristiwa ini dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat menjadi krusial dalam pembentukan peradaban manusia, dan sudah pasti klaim peradaban dengan ketergantungan pada orang lain adalah paradoks yang nyata. Telah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam surat At-Taubah pada ayat 60, ayat 71 dan ayat 103. Orang fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta, dan tentang untuk memenuhi kebutuhan. Saat itu Nabi Muhammad membolehkan orang-orang Yahudi Khaybar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh hasil panen kepada pemerintah Islam. Berikutnya ada karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Ada adil, lemah lembut, bersenda gurau, mengayomi, tidak pernah memukul, melindungi, melayani, tidak mencela makanan, dan terakhir ada mendidik dan tegas dalam menghadapi kesalahan fatal. Berikutnya ada sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah. Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan, bermusyawarah, menjalankan amanah, dan menetapkan hukum secara adil atau dikatakan bertanggung jawab.
menaati Allah, Rasulullah, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, dan menepati janji. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik menghalalkan segala cara. Gaya kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 membahas mengenai ayat tersebut, memberikan makna bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat, bukan hanya kepada manusia melainkan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW bukan hanya kepada manusia, melainkan untuk seluruh makhluk hidup di dunia. Kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang terpuji, sempurna, terkenal dengan sebuah sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah yang meliputi sidik, amanah, tablik, dan fatonar. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.